Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita dengan nomor induk mahasiswa S1092019210006 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Yang pertama yaitu gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 mili hingga 2 liter. Gelas ukur ini berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik atau polipropiten yang dilengkapi dengan bagian-bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menyangga kestabilan gelas ukur. Yang kedua yaitu tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memasukkan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang ketiga yaitu labu ukur. Labu ukur adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Yang keempat yaitu labu Erlenmeyer. Fungsi dari alat ini adalah untuk mencampur, mengukur, menyimpan cairan, umumnya elemen terbuat dari kaca borosifikat sehingga tahan ketika dituangkan. Ukuran labu ini bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. Yang kelima yaitu gelas beker atau gelas piala. Alat ini berfungsi sebagai penampung larutan. Yang keenam yaitu pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah diukur. Pada pipet ini hanya mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Yang ketujuh yaitu pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara teratur sesuai dengan volumenya. Yang kedelapan yaitu pipet volume. Fungsi pipet volume adalah untuk memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya yaitu untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian menggelembung tersebut. Yang kesembilan yaitu kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga. Fungsi kakinya adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Yang ke-10 yaitu rat tabung reaksi. Fungsi rat tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Yang ke-11 yaitu penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi tersebut terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas, saring, dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Yang ke-12 yaitu plat tetes. Fungsi dari alat ini adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Yang ke-13 yaitu Mostar dan Alloy atau Pastle. Mostar dan Pastle atau dalam bahasa Indonesianya dinamakan lesung dan alu. Fungsi alat laboratorium ini digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan sesuatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Nah, yang alat ke-14 yaitu kawat kasa. Fungsi alat ini adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan Bunsen atau pemanas spiritus. Alat ke-15 yaitu kawat nikrom. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Yang ke-16 yaitu corom pisah.
Peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses pemisahan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Yang ke-17 yaitu batam pengaduk. Nah, fungsi dari alat ini adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulasi pada suatu ekstraksi. Yang ke-18 yaitu alat kaca atau gelas arloji. Nah, fungsi untuk alat ini gelas kaca ini berbentuk bundar dengan beragam diameter. Ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan. Yang kedua yaitu sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Nah, yang ke-19 yaitu alat labu destilasi. Fungsi dari alat ini atau pengjalan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Nah, alat yang ke-20 yaitu kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan cairan panas dan menghubungkan uap. Alat yang ke-21 yaitu spatula plastik dan logam. Kedua spatula ini digunakan untuk mengambil bahan kimia bentuk padatan atau kristal untuk mengambil zat-zat yang memiliki reaksi pada logam, maka digunakan spatula plastik. Sebaliknya, jika zat-zat yang tidak memiliki reaksi pada logam, maka digunakan spatula plastik. Yang ke-22 yaitu buret. Alat dengan berbentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Alat yang terakhir yaitu filler. Nah, filler adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resisten terhadap bahan kimia sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. Mungkin itulah alat-alat laboratorium yang ada pada laboratorium kimia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.